Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Di antara kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini Engkau perbolehkan kami untuk bangun dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Ya Tuhan, untuk mengawali pagi hari ini, kami pada hari ini akan mendengarkan sebuah renungan yang kiranya renungan ini bisa menjadi bekal untuk pertumbuhan iman kami. Berkati kami ya Tuhan, kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dan menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Tema hikmat pagi pada hari ini berjudul Kucurahkan Rohku. Nats Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan setiap kita. Saudara, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para murid-Nya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 terjemahan baru yang pertama.
Ini adalah janji pencurahan Roh Kudus seperti yang telah dinubuatkan Yohanes Pembaptis di tepi Sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Injil Matius pasal 3 ayat 11. Tuhan berjanji dan Tuhan menepatinya karena Dia adalah Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, janji pencurahan Roh-Nya itu digenapi di dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-3. Persis seperti yang pernah dijanjikannya. Roh-Nya yang kudus menjadi penghibur dan penolong dalam diri setiap orang percaya untuk selama-lamanya, serta memberi keberanian untuk bersaksi baginya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kitab Kisah Para Rasul sejatinya bukanlah kitab kisah para rasul semata, melainkan kisah peran Roh Kudus dalam karya keselamatan umat manusia melalui kesaksian para rasul yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tercurah di atas para muridnya secara penuh di dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, maka itulah titik awal dari peran Roh Kudus yang berkarya di dalam diri setiap orang percaya untuk menjadi saksi baginya. Itulah sebabnya jika membaca kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan mendapati alur peran Roh Kudus di dalam karya keselamatan umat manusia melalui kesaksian dari orang-orang percaya yang telah dipenuhi Roh Kudus yang dimulai dari Yerusalem, khotbah Petrus di Yerusalem. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1-40. Dilanjutkan ke seluruh Yudea. Penganiayaan membuat orang-orang percaya tersebar ke seluruh Yudea. Lihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-40 dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dengan pertobatan dan baptisan Cornelius. Lihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-11 dan ayat 18. Dilanjutkan dengan penginjilan Paulus serta Barnabas bagi bangsa-bangsa asing di seluruh dunia. Lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Syukur kepada Tuhan yang telah berjanji dan menepatinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti dikenapi dan terbukti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah kami yang besar. Allah kami yang agung. Allah yang menepati setiap janji dan perkataannya. Kami adalah umat yang berbahagia, kami adalah umat yang bersyukur. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami semua untuk hidup tidak dengan hikmat kami, dengan rancangan manusia kami yang terbatas, namun mampukan kami untuk bersandar penuh kepada hikmat Allah dan rancangan Allah yang sempurna. Berkati kami semua hari ini, kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami karena kami dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, betapa bahagianya kita sebagai umat yang percaya, yang sungguh menaruh harap, iman dan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang menepati setiap janjinya. Sehingga hidup kita bukan dijalani dengan kekuatan kita sendiri, namun beserta dengan Roh Kudus yang mengasihi dan tinggal dalam hidup kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu. Janji penyertaan dan pemeliharaannya tergenapi dalam kehadiran Roh Kudus di setiap waktu. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci,
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh